Malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini tanggal 15 November tahun 2021 kita masuk ke minggu ke-7 di mata kuliah Sosio Teknologi Informasi. Di minggu ke-7 ini kita akan membahas tentang perangkat bergerak, e-commerce, dan B2B. Capaian pembelajaran di minggu ke-7 ini adalah mahasiswa mampu menyebutkan perangkat bergerak dalam e-commerce dan B2B. Sebelum kita masuk ke minggu ke-7 ini, sekiranya kita flashback dulu ke minggu ke-6, di mana di minggu ke-6 itu kita membahas tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE seperti kemarin disebutkan bahwasanya Undang-Undang ITE ini sebenarnya telah membantu, tujuannya untuk membantu kita pengguna teknologi informasi ini agar tidak sampai terbelenggu atau terjerat pada tindakan salah yang dimana kita tidak tahu ternyata itu termasuk ranah kesalahan kita. Contohnya saja ini, di beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu kalau salah, saya lupa entah di Facebook, entah di IG ya, saya itu mendapatkan sebuah video dari seseorang di mana yang ini mereka itu biasa di umat muslim itu kadang ada kegiatan namanya tahlil. Di tahlil itu seseorang itu datang, lalu di situ tulisannya tuh saat tahlil dimulai si orang tidur merem gitu sambil kayak orang ngiler gitu, ngomong gitu. Nah, sekilas. Lalu tidak lama kemudian ada saat tahlil telah selesai. Biasa kalau di umat muslim di Indonesia kalau udah tahlil selesai biasanya dikasih makan. Nah, si orang ini makan sama-sama, makan dengan banyaknya, dengan ketawa-ketawa. Nah, ini akan menjadi masalah pada saat satu video tersebut diunggah tanpa izin si pemixing yang di shoot. Yang kedua, yang di shoot itu nggak terima, akhirnya mengadukan. Itu problem, menjadi masalah. Atau di contoh yang berikutnya adalah teman-teman coba cek kembali saat ada kejadian kecelakaan, terus seorang memvideokan, terus memviralkan di sosmed, dan saat keluarganya si korban itu tidak terima, maka ini jadi adukan ke pengadilan. Di situ ada undang-undang yang melindungi hak seseorang. Nah, harapannya apa? Harapannya kita sebagai pengguna teknologi informasi itu harus berhati-hati agar tidak terbelenggu dengan atau terjerat hukum karena kesalahan yang kita tidak ketahui. Oke ya, sampai di situ aja untuk pembahasan di Undang-Undang ITE, di mana intinya kita harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan teknologi yang kita miliki. Topik bahasan pertama adalah tentang perangkat bergerak atau mobile device. Mobile device itu apa, Pak? Nah, ini saya coba bukakan di browser. Mobile device. Mobile device ini bahasa keren kita adalah perangkat bergerak. Oke, seperti ini. Di Google Image, search image, kita bisa melihat beberapa perangkat yang termasuk dalam mobile device. Pertanyaan berikutnya sebenarnya adalah, sebenarnya mobile device itu apa, Pak? Oke.
Mobile device atau biasa disebut juga dengan handheld computer adalah komputer dalam bentuk yang sangat kecil dan dapat dipegang serta dioperasikan dengan menggunakan tangan. Kalau kita punya perangkat, taruhlah ini perangkat kecil, ya, sebuah komputer kecil, hasilnya komputer kecil, dapat dipegang, terus dioperasikan dengan tangan. Ini termasuk sebuah mobile device. Nah, mobile device sendiri itu biasanya memiliki LCD atau singkatannya layar monitor ya. Hanya saja layar monitor ini terbuat dari LCD, Liquid Crystal Display. Sekarang bukan lagi jenisnya LCD yang biasa, tapi sudah masuk ke OLED, Organic Light Emitting Dioda. Kalau teman-teman pernah dengar kata-kata dioda, ya ini yang pemanfaatan saat ini sudah sangat bagus. Kita cek kembali ya. Kita cek kembali dengan model OLED. Oke. Kita coba cek nih. Biar teman-teman paham. Nah, ini dia. Mode-mode sekarang, teman-teman bisa lihat layar monitor saat ini sudah tidak ada yang tabung. Tabung hampa udara itu monitor tabung ya. Nah, seperti ini. Dulu sebelum beberapa tahun yang lalu kita masih pakai CRT, katoda ray tube gitu ya. Di sini monitor ini ada pelindungnya ini sebagai tempat tempat yang untuk menyalurkan monitornya atau view-nya itu. Nah, di situ beratnya memang benar-benar, karena memang ada tabung hampa udaranya di dalamnya. Ada CRT-nya yang nanti layarnya, terus di dalamnya ada tabung yang memang betul-betul mengisi. Nah, kayak begini. Dulu sebelumnya dari sini jadi LCD, jadi bentuknya sebelum masuk ke OLED jadi LCD seperti ini. Akhirnya simple, enteng gitu. Semakin kesini semakin enteng lagi, bentuknya seperti ini OLED. Dan harganya pasti lebih mahal. Harga lebih mahal, tetapi konsumsi energi sangat kecil. Kita coba cek kembali kalau OLED consumption power, consumption power. Cuma 3,3 volt. Ya, cuma 3,3 volt. Coba kalau CRT, kita coba CRT monitor consumption power. Segini. Kalau untuk zaman dulu antara 100 sampai 500 watt. Makanya kenapa dulu kalau komputer dinyalakan, terus monitor dalam waktu yang bersamaan ya, power monitornya itu sudah mati duluan, ditekan aktif duluan, terus pada saat ditekan tombol powernya komputer langsung jeglek. Kenapa ya? Gara-gara ini, karena wattnya sangat tinggi. Belum komputer sendiri sekitar 300 watt sendiri. Nah, itu jadi masalah. Kalau 300 watt power di CPU, kalau monitor taruhlah 150 aja dan 450 watt. Sekali naik, sekali tekan atau tarikan. Itu. Nah, dengan adanya OLED atau LCD, otomatis kan tarikan daya semakin kecil. Cuma memang harganya mahal. Nah, teknologi yang LCD tadinya dari biasa sampai OLED sampai sangat luar biasa saat ini, ya udah semakin hari semakin bertambah canggih. Sebenarnya semakin murah. Karena apa? Karena hasilnya jauh lebih bagus.
Ya, oke, sampai sini. Sekarang kita ngomong ke e-commerce. E-commerce, kalau bisa dibilang apa sih itu e-commerce gitu ya. Saya akan bukakan contoh dari sini aja, e-commerce. E-commerce. Sebelum masuk ke materi, kita berikan gambaran e-commerce yang ada saat ini. Ini contohnya seperti ini. E itu elektronik, commerce itu pasar. Jadi kalau di sini ada best e-commerce Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat. E-commerce yang ada di Indonesia itu apa aja ya? Lihat aksesnya, coba akses ya. Kita coba akses menurut keyword.com. Ada 10 website e-commerce terbaik di Indonesia. Yang pertama adalah Shopee. Kalau menurut keywords ya ini. Lalu yang kedua adalah Topet. Ini Tokopedia. Yang ketiga Bukalapak. Keempat Lazada. Ini tahun 2020, September 2020 ya. Lalu ada Blibli, JDID dan teman-teman. Nah, teman-teman sekarang udah tahu nih kira-kira apa sih sebenarnya e-commerce itu? Ya. Oke, e-commerce ini terdapat di Indonesia. 6 situs terbaik di e-commerce di Indonesia. 10 ya, kalau 10 ya, ini 10. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, sampai ke apa ini? Matahari. Oke ya. Tapi teman-teman kenalnya paling cuman antara Shopee sampai nomor 6 ini yang terbanyak. Yang lain jangan pakai ini. Biasanya yang paling sering didatangi orang tuh ini. Oke, so apa itu e-commerce? E-commerce merupakan aktivitas jual beli suatu produk berbasiskan elektronik. E-commerce, electronic commerce. Nah, sebuah e-commerce itu sangat berhubungan dengan satu mobile commerce, electronic funds transfer atau EFT, supply chain management, internet marketing, online transaction processing atau OTP. Teman-teman pasti pernah dengar OTP. Saat teman-teman beli sesuatu, ada OTP-nya yang di SMS biasanya muncul. Lalu electronic data interchange, lalu inventory management system, dan yang terakhir automated data collection system. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan e-commerce. Bahasa kerennya, teman-teman adalah satu tempat. Kalau teman-teman pernah dengar marketplace, ini di marketplace A, marketplace B, marketplace C gitu ya. Seperti Lazada, di mana market adalah pasar, place adalah tempat. Tempat pasar, maksudnya apa ya? Tempat jual beli, tapi secara elektronik. Nah, Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, ada tempat-tempat brand-brand yang memberikan keleluasaan bagi mereka yang mau menjual produknya go nasional, bahkan mungkin go internasional dengan dilihat banyak orang. Tetapi pada kenyataannya tidak semudah yang diharapkan, tidak semudah yang dibayangkan bahwasanya perangkat ini, e-commerce ini sangat berhubungan dengan produk yang kita jual, sangat berhubungan dengan manajemen promosi yang kita buat. Tidak bisa cuma promosi yang standar, tidak juga melakukan promosi-promosi yang luar biasa. Karena ilmunya udah sama semua nih, misalnya nih cara branding produk gitu, caranya sama, semua sama, karena dapat ilmu sama soalnya. Tapi ingat kekuatan barang kita produk yang kita jual, produk yang kita jual, keaslian, terus kepercayaan dari seorang pembeli itu menjadi kunci utama kalau mau sukses ya e-commerce. Nanti teman-teman harus pernah merasakan proses beli yang pertama,
proses beli dulu. Bagi teman-teman yang belum pernah membeli di e-commerce, entah itu di beli-beli, entah itu dimanapun, teman-teman mencoba. Teman-teman wajib mencoba merasakan bagaimana membeli satu produk dari suatu merchant tertentu atau suatu market tertentu. Apapun itu terserah. Contohnya kapan hari itu saya beli satu produk di Shopee. Saya tunjukkan dulu, ada beberapa produk yang memang sudah saya beli dan tinggal di ini ada beberapa hal yang saya sudah beli. Nah ini buku, misalnya begini, beli buku, beli akun, terus beli tempat seperti ini ya. Nah di akun-akun ini banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Coba beli, karena nanti teman-teman akan belajar bagaimana mengakses satu produk, bagaimana berkomunikasi dengan penjual supaya nggak tertipu, bagaimana mengetahui ini barangnya ori atau enggak, ini penjualnya nakal atau enggak, akan belajar situ. Karena nanti di minggu depan teman-teman akan belajar untuk menjual barang tertentu, apapun itu yang mas-mas mbak-mbak bisa jual. Jadi kita bisa menjual produk tertentu, entah itu dari kita punya tempat vas bunga yang bisa kita jual, kita punya lukisan, kita punya barang, kita punya buku bekas, bisa dijual di sana. Ayo coba ya teman-teman semuanya. Nah, yang berikutnya adalah B2B, B2C, dan C2C. B2B, B2C, dan C2C. Apa itu B2B? B2B singkatan dari business to business. Teman-teman tugasnya adalah mencari apa itu B2B. Dirangkum, dipahami. B2B, business to business. Nanti konsep yang dipakai adalah what is, where is, how is, and when is. When is ini yang when, where, what, and how. Semua perimplementasikan itu. Yang berikutnya adalah business to consumer, B2C. B2C seperti apa? Teman-teman bisa cek banyak di internet. Lalu yang kedua adalah C2C, consumer to consumer. Apa itu? Jadi customer bertemu dengan customer secara langsung atau seperti apa? Cek kembali nanti di web. Dicek, dirangkum, dapetin solusinya, pahami seperti apa, biar paham. Oke ya. Mobile device, perangkat bergerak, e-commerce, dan si B2B. Ingat teman-teman, hari ini mencoba untuk belajar membeli barang dari marketplace tertentu, apapun itu. Ini buktinya di screenshot, dibuat laporannya. Bagaimana teman-teman menjadi member, bagaimana teman-teman membeli barang, bagaimana teman-teman memastikan barang itu ori atau tidak, bagaimana teman-teman memastikan bahwa si penjual ini benar penjual atau pembohong, dan sebagainya. Oke, sampai ke bisnis to bisnis teman-teman mencoba. Dari kegiatan minggu ke-7 ini, kita pastikan sampai di sini. Sebenarnya ada materi SKKNI nanti, tapi teman-teman bekerja dulu, belajar dulu nanti sambil untuk kedepannya SKKNI itu seperti apa, standar kompetensi kerja nasional. Teman-teman bisa mengakses berbagai macam SKKNI yang ada di Indonesia melalui situsnya skkni.kemenaker.go.id. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas atensinya mengikuti mata kuliah di minggu ke-7. Tugas teman-teman adalah mencoba mendaftar menjadi member dari salah satu marketplace di Indonesia, entah itu di Bukalapak, Blibli, JD.id, Lazada, Tokopedia, ataupun Shopee. Teman-teman mencoba untuk member, lalu membeli barang tertentu, laporannya dibuat untuk minggu depan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.